Mapagawadu. Ruang berkisah. Beliau pandai sekali menggunakan kata-kata unlimited untuk kesan yang lebih optimistis. Betul. Salah satu secuil doa. Ya. Karena kalau misalkan dengan penghasilan yang tidak menentu, itu doa kurang enak. Doa Kang kurang Ajay. enak benar. Seperti itu Kang Ajay. Memang berprosesnya tidak mudah dan tidak singkat Kang Ajay. Yang notabene tiap bulan berpenghasilan sekarang mempunyai manusiawi lah, ada kekhawatiran besok ada rezeki tidak, lusa ada rezeki tidak untuk anak dan istri. Bukan saya tidak percaya sama sang pencipta Kang Ajay, manusiawi lah ada kekhawatiran ketika mental karyawan yang berada di zona nyaman dan sekarang menjadi seseorang yang berpenghasilan unlimited. Saya harus pakai kata-kata itu. Butuh waktu yang cukup lumayan dan perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah bisa di titik sekarang Kang Ajay. Oke. Tapi sempat titik terburuk sampai mohon maaf nih, beras nggak ada, terus orang di rumah sampai nggak bisa makan. Sebelum saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya, kekhawatiran seperti itu sangat besar ada saya pikirkan Kang Ajay. Cuman dalam prakteknya alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki saya dan anak istri di rumah Kang Ajay. Walaupun memang kita harus pisah Kang Ajay. Ini rezeki untuk kebutuhan dan memang ini ada keinginan yang harus kita pending. Harus kita simpan. Ya memang ada di satu titik saya tahun dan bulannya lupa Kang Ajay. Saldo rekening sudah nyaris nihil Kang Ajay. Ya. Saldo rekening nihil, apalagi uang cash sudah tidak ada. Ya kita sebagai kepala keluarga berpikir gimana caranya kita harus memberikan rezeki sama anak dan istri. Secara tidak sengaja sembari saya melamun Kang Ajay, saya melihat aki, tahu aki Kang Ajay. Ya. Jadi ya komponen bukan komponen kendaraan bermotor lah ya. Bekas Kang Ajay. Aki bekas roda 4 ada 2 buah Kang Ajay. Saya jual di tukang loak, dapat uang 150.000 Kang Ajay. Di hari itu alhamdulillah. Ya mungkin itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Rezekinya dari situ Kang Ajay. Padahal sebelumnya itu saya pikir barang tidak berguna lah ya. Ya di sanalah Kang Ajay. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi Kang Ajay sampaikan pernah tidak sampai kekurangan makan, alhamdulillah tidak Kang Ajay. Allah mengirimkan orang-orang baik di sekeliling saya. Betul. Entah itu orang tua, teman atau siapapun kadang-kala yang tidak kenal memberikan jalan kemudahan untuk memperoleh rezeki. Alhamdulillah. Ya, dan itu semua juga kalau menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi ada orang-orang tidak kenal yang tiba-tiba menolong kita, ada orang-orang terdekat yang tiba-tiba menolong kita juga, itu berkah dari kebaikan kita sebelumnya kalau menurut saya. Betul. Jadi Kang Ajay. ketika kita berbuat baik, pasti suatu saat akan kembali kepada kita, itu benar terjadi. Ya. Dan posisi-posisi sulit seperti kejadian Kang Haji atau yang saya alami juga ya seperti itu. Makanya itu pentingnya kita berbuat baik tanpa kita berpikir nanti balasannya seperti apa, nanti nanti pengembaliannya seperti apa. Ya kita berbuat baik aja. Nah, yang hebatnya yang saya lihat, kenapa saya bahas ini pada saat jatuh nih Kang Aji nggak ada kerjaan, beliau ini sempat juga bikin channel YouTube ya. Channel YouTube. Di saat dianya sendiri puyeng gitu ya, pusing, dia malahan mempedulikan ODGJ yang di pinggir jalan, yang itu ya, yang seperti itu kenapa terpikirkan ide sana Kang Adi? Nah ini pertanyaan ketiga yang cukup menarik Kang Ajay.
Walaupun notabene pada saat itu saya berada di fase perjuangan Kang Ajay, Iya. perjuangan yang luar biasa, tapi memang ada sedikit rezeki Kang Ajay. Nah, memang saya berpikir, bukan berpikir sebetulnya, katakanlah maha guru Kang Ajay. Ada Ya. maha guru yang memberikan wejangan atau ya celotehan isengnya beliau itu, kalau kamu pengen uang, kamu buang uang. Oke. Seperti itu Kang Ajay. Jadi maksudnya, kalau ingin memperoleh rezeki, kamu bersedekah. Saya berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, pada saat itu memang diabadikan dengan kamera lah ya Kang Ajay. Ya memang berpikir di YouTube ini lumayan penghasilannya Kang Ajay. Iya. Tapi di sisi lain kita dituntut untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada sesama yang kurang beruntung di jalanan, dalam hal ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, orang-orang sakit pikirannya ya Kang Ajay. Ya. Dan memang ketika saya menjalankan aksi ini, bukan berarti saya banyak uang Kang Ajay. Iya. Bukan berarti saya berkelebihan, Ya. bukan Kang Ajay. Tapi memang ada niatan saya seperti itu dan didukung oleh orang-orang luar biasa. Pada saat itu istri sudah pasti, orang Ya. tua juga, dan kameramen, terus tim yang membantu yang lainnya, Iya. yang pada saat itu pun mereka dalam kondisi perjuangan juga Kang Ajay, Perjuangan. sebetulnya. Iya. Lulus sekolah punten tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu nunggu yang lumayan. Alhamdulillah, mungkin ada hal yang di luar nalar kita sebagai Ya. manusia. Ternyata tim saya ini dipanggil untuk bekerja di salah satu perusahaan Kang Ajay. Oke. Masing-masing Masing-masing. Iya. dengan yang satu ke perusahaan ini, yang satu ke Ya. tiga-tiganya masuk bekerja Kang Ajay. Oke, setelah ada itu channel tersebut gitu. Wallahu alam, cuman Ah. saya berpikir ketika kita ikhlas ya sudah, Allah Oke. membalasnya dengan hal itu. Oke. Yang saya mau merintis lagi dari awal tidak mudah Kang Ajay. Ya sudahlah, mungkin rezeki mereka harus seperti itu, dan alhamdulillah saya pun mendapatkan rezeki yang luar biasa Kang Ajay. Nah, iya. Benar. Nah, ini pembahasan ke sana nih. bridgingnya bagus nih. Ya, jadi berkah dari apa yang kita lakukan kadang terasa langsung atau ditunda atau bahkan menjadi sesuatu hal yang lain. Kalau saya bicara hadisnya mungkin nggak pantas saya ngomong hadis gitu ya. Tapi kalau sastrawan udah ngomongin Tuhan, udah ngomongin kebaikan, itu benar-benar dari hati mereka gitu kan. Iya, benar-benar kan. Nah, Kang Aji juga melakukan hal yang sama. Beliau ke ODGJ tidak berharap terima kasih. Mana ada ya, bukan mana ada ya, Jarang, tapi Mas. jarang lah. Jarang. Masa ODGJ udah tahu pikirannya mereka terganggu. Nggak mungkin juga mereka terima kasih atau apa, tapi beliau tidak mendapatkan terima kasih pada saat itu, tapi ternyata ada berkah lain. Timnya dapat kerjaan yang tadinya menunggu lama nggak ada kerjaan, memang kerjaannya di tempat-tempat yang terpisah. Dan Kang Aji sendiri akhirnya setelah saat itu melalui masa krisis dalam hidup Kang Aji, akhirnya seperti apa Kang, diceritakan? Jangan saya yang bercerita, nanti jadi cerpen. Jadi gini Kang Ajay, Ya. setelah cukup lumayan saya berjuang dalam hal ini di fase-fase tertentu yang butuh perjuangan luar biasa, dan saya mencoba hal baru untuk membantu orang yang kurang beruntung Ya. dengan membantu orang jalanan, Ya. punten, orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Saya diberikan jalan, dipertemukan oleh seorang rekan saya yang sudah lama tidak berjumpa, dan satu jurusan lah, Satu jurusan. Oke. sama-sama ilmu hukum. Beliau itu ngajak ke saya untuk mengikuti ujian calon advokat, calon pengacara Kang Ajay. Oke. Walaupun sebelumnya saya sudah ikut magang di kantor hukum senior pada saat Senior. itu Kang Ajay. Ya mungkin ini jalan dari Allah.
atau mungkin bahkan dari hati nurani orang yang di jalan itu yang setelah saya bantu mendoakan walau alam walaupun Iya. secara lisan mereka tidak Tidak. mengucapkan itu. Singkat cerita saya ikut ujian itu dan lulus Kang Ajay. Lulus pendidikan, pelantikan di organisasi advokat saya dan sampai sumpah Kang Ajay. Alhamdulillah. Sampai sumpah jabatan. Sumpah Sumpah profesi profesi. sebagai advokat atau pengacara. Dan selang tidak lama saya mendapatkan perkara yang cukup menarik di kabupaten kita ini Kang Ajay. Iya. Cuman kita sensor lah perkara ini. Perkara Kita ini. sensor Oke. karena memang menyangkut Sensitif sama lah. privasi sensitif Nah, lah. Nanti lebih panjang, tapi memang Pokoknya dapat perkara besar lah. perkara besar Oke. untuk pengacara, ya pengacara ecek-ecek seperti saya lah ya. Iya, jangan ecek-ecek lah. Berarti pengacara yang baru menetas. Alhamdulillah Kang Jai. Jadi memang perkaranya ini cukup menarik dan alhamdulillah rezekinya juga luar biasa Kang Oke. Jai gitu. Jadi memang sempat saya berpikir kembali ini harus diteruskan atau gimana Kang Jai. Oke. Cuman tidak mudah membentuk tim yang solid yang mempunyai Visi misi sama. ya visi misi dan ketulusan yang sama tidak mudah Kang Ajay. Oke. Ternyata setelah saya coba tidak berjalan Kang Ajay. Akhirnya channel YouTube itu kita close Kang Ajay. Kita close yang padahal saya juga termasuk yang mengikuti itu yang Lah cukup menarik sebetulnya. iya gitu kan. Saya close karena banyak yang menanyakan progresnya. Oke, Ini kenapa tidak berlanjut? Sementara- Ini kenapa personilnya sibuk dengan pekerjaan barunya? masing-masing barunya. Ada Oke. kosong di hari Sabtu ya mereka juga pengen istirahat. Ya. Jadi ya sudahlah, tanpa boleh dikata itu kontennya tidak jalan Kang Ajay. Oke, jadi Tapi kalau aksi sosialnya alhamdulillah gitu masih berjalan, cuman tidak dengan kamera. oke. Malahan saya pernah dikatakan ini nih pengacara edan, ngurusin orang edan. Oh gitu. Itu rival saya Kang Ajay. Oh gitu. Salah satu rival saya yang dari Jakarta, Oke. advokat pengacara senior. Oke. Pada saat itu saya menangani perkara perdata Kang Ajay. Oh. Perkara perdata. Ya mungkin gaya-gaya senior saya yang seprofesi menyerang psikologis. Cuman saya jawab orang gila aja saya ajak ngobrol, apalagi yang sehat. Oke. Jadi gitu Kang Ajay. Benar. Oke. Bentar, orang gila aja saya ajak ngobrol, apalagi yang sehat. Saya termasuk yang mana nih? Yang ini obrolan kita nih, apa saya yang Untuk sementara obrolan kita masih sehat. Lawan bicara saya sehat Kang Oke. Ajay. Barangkali saya menuju ke sana. Oke. Masalah tadi, bukan masalah sih, tentang Kang Aji yang sekarang ya, berarti sampai sekarang jadi advokat, jadi pengacara, lawyer, atau apa sebutannya lagi ya. Memang ini pertanyaan awam saja ya, pertanyaan anggap aja memang saya bodoh gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa tentang hukum, tentang dunia pengacara. Kalau misalkan kita mau jadi pengacara itu apa aja sih yang harus dilalui? Apakah nih pertanyaan bodohnya gini ya, pertanyaan saya yang nggak tahu nih, apakah semua sarjana hukum itu secara otomatis bisa jadi pengacara atau ada tahapan-tahapan tertentu? Memang untuk jadi seorang kita pengacara juga sama aparat penegak hukum kan Ya. aja ya. Jadi yang menjadi modal utama menurut saya pribadi satu keinginan kuat untuk membantu Penegak sesama yang mempunyai kesulitan di bidang hukum Kang Ajay. Oke. Ya dalam tanda kutip orang awam, orang tertindas, kita membantu. Jangan sampai kita ingin menjadi seorang advokat, seorang pengacara, ingin kaya Kang Ajay. Karena nanti tahapannya juga pasti beda Kang Ajay. Apa yang ia capai, yang ia usahakan pasti beda Kang Ajay. Ketika kita meniatkan untuk membantu orang yang lemah, yang membutuhkan dalam tanda kutip awam terkait hukum. Jadi memang sarjana hukum salah satu syarat untuk menjadi advokat Kang Ajay. Dengan ketentuan sarjana hukum ini berusia 25 tahun minimal
dan dinyatakan lulus oleh fakultas universitas dengan IPK yang membanggakan sudah pasti, Ya. dan magang di kantor hukum, kantor pengacara senior minimal 2 tahun Kang Minimal Ajay. 2 tahun. Oke. Setelah itu terpenuhi, mengikuti pendidikan atau ujian dulu. Memang setiap organisasi advokat beda-beda Beda-beda. Kang Ajay tahapan, Oke. tapi pada intinya sama. Ujian dulu atau pendidikan dulu, setelah dinyatakan selesai dan lulus, baru dilantik di organisasi. Setelah dilantik oleh organisasi advokat itu sendiri, nanti diangkat sumpah jabatan atau profesinya Kang Ajay. Di pengadilan tinggi. Kalau kita Majalengka berarti pengadilan tinggi Bandung. Oke. Berarti tidak serta merta mentang-mentang sarjana hukum jadi ngaku lawyer gitu. Tidak, enggak? ya, Oke. tidak. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku saya kan gini, kalau orang awam itu kan takut nih kalau misalkan udah takut tanda kutip ya ketika ngomongin hukum. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin menakut-nakuti dengan ngomong, oh saya pengacara, saya lawyer gitu kan, ada aja orang seperti itu gimana? Apakah ada tanda pengenal yang bisa kita tanya gitu? Mana tanda pengenalnya misalkan kayak gitu, atau apa buktinya gitu kan? Atau seperti apa ketika Jadi pengacara atau advokat ini kan profesi terhormat Kang Ajay. Iya. Officium nobile. ya Jadi apabila ada oknum yang mengaku-ngaku dia advokat atau pengacara, biasanya mereka itu dibekali oleh kartu tanda anggota oke. yang dikeluarkan oleh organisasi di mana dia bergabung Kang Ajay. Oke. Dan juga ada yang namanya BAS, berita acara sumpah. Nah, bila mana orang tersebut Tidak bisa. mengaku dirinya sebagai advokat tapi tidak bisa membuktikan dua hal tadi, kita bisa laporkan. Oh bisa lapor kan? Kita bisa laporkan karena tidak menghormati profesi ini juga, penipuan dengan maksud tertentu agar supaya orang yang diajak ngomong berbicara oleh oknum tersebut ada kekhawatiran atau ada yang diperoleh oleh oknum ini setelah dia mengutarakan seolah-olah dia sebagai advokat Kang Ajay. Oke, berarti bisa diproses juga sebenarnya. Betul, bisa diproses hukum gitu Kang Ajay. Oke. Nah, sekarang kan berarti udah berjalan berapa tahun kan setelah sumpah dan lain-lain tadi itu jadi advokat? Kurang lebih saya sudah 3,5 tahun Kang Ajay. 3 tahun setengah. Tentunya dengan berbagai kasus apa aja yang bisa ditangani itu biasanya? Kalau pengacara sebetulnya semua permasalahan hukum, apabila memang pengacaranya itu merasa sanggup dan mampu, bisa diambil Kang Ajay. Oh, bisa. Karena wilayah kerja seorang pengacara itu seluruh Indonesia. Kang Ajay. Gitu. Dalam artian misalkan punten memotong ya. Dalam artian misalkan saya orang daerah lain, orang bukan Majalengka, tapi saya kenal Pak Haji gitu kan. Saya kenal Pak Haji dan minta didampingi secara hukum bisa. Bisa Kang Ajay, Oh, seluruh gitu. Indonesia. Tapi memang jangan sampai gitu, profesi menjanjikan ya udah Kang Ajay saya pegang kasusnya, saya jamin Kang Ajay menang. Oke. Berarti jangan menjanjikan seperti itu. Saya pun berprinsip kalau Kang Ajay mencari saya sebagai pengacara dan meminta dimenangkan perkaranya, wajib menang, cari pengacara lagi. Oh gitu. Kalau Kang Ajay menemui saya minta dibantu dan diperjuangkan hak-haknya dengan semaksimal mungkin, saya siap bantu. Oke, hak-hak hukumnya. Betul, dipastikan hak-haknya terpenuhi atau tidak ada hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum lain ataupun orang lain lah seperti itu. Oke. Terus juga nih, lagi-lagi saya bilang anggap aja saya memang awam ya gitu ya. Saya nggak tahu gitu kan. Nah, kalau misalkan taruhlah saya kena kasus hukum, ada panggilan lah atau mungkin ditangkap atau dibawa ke kantor gitu ya, ke kantor penegak hukum gitu ya. Nah, di saat seperti apa saya bisa mengajukan untuk pendampingan hukum? Apa setelah ditangkap atau ketika BAP atau seperti apa kan? Ketika salah seorang sudah ditahan atau disangkakan terlibat dalam
sebuah tindak pidana, kejahatan ataupun apa, dalam hal ini sudah ditahan atau diamankan oleh aparat penegak hukum, bisa langsung mengajukan kepada aparat penegak hukum tersebut untuk minta didampingi oleh penasehat hukum, Kang Ajay. Oke. Jadi memang ada hak sebagai warga negara Indonesia untuk didampingi, Kang Ajay. Oke. Baik itu secara sukarela pribadinya, mohon maaf, dengan berarti ada nominal yang harus ia keluarkan untuk Oke. penasihat hukumnya, ataupun meminta bantuan kepada negara. Ada itu Ada. fasilitasnya. Oke. Orang miskin yang perlu dibantu, prodeo seperti itu, kan Ada. Oke. Kalau misalkan baru panggilan kebetulan saya pernah karena ini masalah di supermarket gitu ya, Ya. negara SNI dan lain-lain. Misalkan saya dipanggil nih ke kantor polisi gitu ya, saya dipanggil, terus itu yang saya lakukan wajib menghadiri panggilan tersebut atau langsung hubungi pengacara misalkan? Secara patut seseorang yang dipintai keterangan ataupun kehadirannya oleh aparat penegak hukum wajib datang, Kang Wajib Ajay. datang. Nah, apabila ingin didampingi oleh penasihat hukum, sudah barang pasti harus ada surat kuasa yang ditandatangani. Oh gitu. Baik itu dalam proses berita acara pemeriksaan dan lain-lain, atau mungkin sampai dengan persidangan nanti kalau memang perkaranya lanjut, atau mungkin aparat penegak hukum sudah mempunyai alat bukti yang cukup dan dinyatakan berkas itu sudah lengkap. Seperti itu, kan. Oke. Kayaknya udah ngomong alat bukti, saya udah mulai lempeng nih. Apalagi kalau misalkan pasal-pasal 375, 378, wah. Di fakultas di jurusan saya juga ada sedikit pelajaran tentang sistem hukum Indonesia, tapi memang saya tidak mendalami. Oke. Seru sih sebenarnya ngomongin masalah ini ya. Secara pribadi ada nggak klien atau calon klien gitu lah yang ingin didampingi, tetapi secara hati nurani kita kayaknya memang bersalah deh gitu kan, atau kayaknya secara hati nurani saya nggak bisa ngedampingi itu, bisa menolak nggak, bisa ditolak nggak klien seperti tersebut, atau ada nggak hal-hal yang seperti itu? Nah, ini memang pendapat, mohon maaf, orang-orang awam kadang-kala kan, bong jelas orang bersalah kenapa dibela? Iya. Apa karena memang dibayar, kan seperti itu? Iya. Padahal kan seseorang baru disangkakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Ada yang namanya asas praduga tak bersalah, Kang Ajay. Oke. Jadi memang kalau toh pada satu kasus memang kita yakin bahwa orang itu bersalah, contohlah misalkan seseorang dalam tanda kutip menghabisi nyawa orang lain, sudah jelas kan perbuatan itu dilarang oleh agama dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Tapi kita pastikan orang tersebut hak-haknya di mata hukum dipenuhi, Kang Ajay. Okay. Tidak ada hak-haknya yang dirampas dalam tanda kutip, dan memang ada beban tersendirilah untuk menangani kasus-kasus tertentu, Kang Ajay. Okay. Dalam hal ini ya model tadi lah. Ada udah jelas-jelas itu bersalah, kenapa dibela, sudah pasti itu di masyarakat awam. Cuman kan kita sebagai aparat penegak hukum, saya sebagai pengacara, kita pastikan hak-haknya terpenuhi, prosedurnya sudah berjalan dengan baik, dan memang seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan pasti ada sebabnya, Kang Ajay, yang mengakibatkan dia kalaf sampai seperti itulah, Kang Ajay. Oke. Nah, itu untuk memperingan bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan seseorang tersebut dijatuhi pidana kurungan atau denda atau apalah, nanti dibuktikan di persidangan, Kang Ajay, seperti itu. Oke. Berarti secara hati nurani ya ada sebenarnya hal-hal kayak gitu ya yang secara kasat mata aja
udah bersalah, tapi kita memastikan hak-hak hukum si orang tersebut terpenuhi begitu. Betul Kang Ajay. Jadi kalau misalkan seseorang dalam keadaan susah, dalam artian susah di sini, orang ini awam, tidak mengetahui hukum, tidak mengetahui permasalahan, datang ke kita, datang ke saya untuk meminta bantuan. Kalau saya tolak karena dia tidak, mohon maaf, tidak mempunyai materi, saya tidak menjalankan profesi dengan baik Kang Ajay. Sudah saya langgar kode etik profesi saya. Tapi kalau memang untuk perkara lain, contoh untuk perkara di pengadilan agama, dalam hal ini permasalahan perceraian, otomatis kan perceraian ini terjadi karena salah seorang sudah tidak nyaman dengan rumah tangganya Kang Ajay. Sudah barang pasti ada sebabnya yang mengakibatkan orang tersebut seperti itu Kang Ajay. Cuman kalau memang sebabnya, misalkan yang datang ke saya ini wanita Kang Ajay, ingin menyelesaikan hubungan rumah tangganya dan sudah punya anak, ternyata dia mempunyai pria idaman lain, saya pasti tolak Kang Ajay. Pasti tolak. Pasti tolak karena saya nggak mau turut serta Memisahkan dua anak manusia. betul menyengsarakan Anak. emosional anak korban dari orang tuanya yang rumah tangganya gagal Kang Ajay. Nah, saya mempunyai keyakinan bila mana anak-anak tersebut mendapatkan kasih sayang itu dari kedua orang tuanya, insya Allah Kang Ajay prestasinya bagus dan mentalnya juga bagus Kang Ajay seperti itu. Oke. Berarti Anda mendampingi orang bercerai juga? Iya. Iya. Apalagi kalau yang cantik-cantik itu semangat Kang Ajay. Naluri kelinci putihnya keluar. Sedikit tapi saya redam. Oke. Sedikit masih. Oke. Sebelum ditutup, saya yakin dalam jiwa Kang Aji masih tertanam jiwa puitisnya. Jadi penyair atau penulis atau sastrawan mana yang memang paling disukai Kang? Ini pertanyaan simpel sekali sebenarnya. Pertanyaan yang simpel, cuman kalau saya jawab saya malu juga Kang Ajay. Kenapa? Berarti nanti Kang Ajay turut membantu mengaktifkan sel-sel isem saya Kang Ajay. Karena saya rasa laki-laki yang pandai bermain kata-kata dengan indah sepertinya sangat mudah untuk menaklukkan hati perempuan. Wah, kenapa Anda melirik saya? Saya hanya mencoba. Oke. Atau memang kita sepaham atau satu haluan atau satu mahjab atau seperti apa? Iya, sebenarnya satu mahjab. Jadi untuk teman-teman SMA kita yang menganggap anak IPA itu secupu saya gitu kan, anak cupu yang bajunya dikedalamin, apa yang disisipin ke dalam terus nggak bisa berkata-kata, nggak bisa salah besar. Ada anak IPA yang bisa berkata-kata juga dan ceweknya lumayan juga banyak. Enggak, serius. Berarti kalau saya suka Chairil Anwar, jelas zaman-zaman Rendra saya suka. Ya memang dua sosok itu sosok yang saya kagumi dengan karya-karyanya juga Kang Ajay. Nah, memang saya pribadi lebih menyenangkan, lebih asik untuk kalimat-kalimat yang lebih kepada perasaan Kang Ajay. Terlebih dulu Kang Ajay sebelum saya menikah nih ya, untuk menaklukkan hati perempuan kadangkala ya dalam tanda kutip saya racunin dengan kalimat-kalimat yang membuat terbang lah kan. Iya, kalimat-kalimat kata-kata bersayap berarti. Cuma ilmu itu saya pendam Kang Ajay karena kita sudah, ya saya sudah terikat oleh sebuah pernikahan dan alhamdulillah saya mendapatkan istri yang luar biasa Kang Ajay, dengan sabar, penuh perjuangan mendampingi saya dari nol dan di titik kembali ke titik nol dan sampai sekarang alhamdulillah juga. Dan saya alhamdulillah sudah dikaruniai
seorang bidadari kecil yang berusia 5 tahun dan sudah mulai kritis Kang Ajay. Oke, kalau bapaknya berpuisi nanti. Oke. Iya. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak di stop, ya pasti tentunya obrolan akan semakin jauh, semakin kemana-mana, itu kan. Yang jelas kita udah menemukan benang-benang merahnya ya, dari awalnya kita sama temen SMA, sekarang dengan profesi yang berbeda, terus juga perjalanan Kang Aji mulai dari nol tadi sampai menyentuh hampir angka 10, lalu ke nol lagi gitu. Dan sekarang sedang merintis lagi ke semakin ke atas. Mudah-mudahan karir Kang Aji di dunia yang sekarang lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, keluarga sehat, terus juga sukses terus untuk apapun yang dicita-citakannya. Dan saya masih menunggu karya-karyanya sebenarnya. Oke, karena di sisi kesibukan kita, gak usah kita deh, saya aja gitu masih menyempatkan diri menulis. Saya yakin Kang Aji juga ada, walaupun tidak dituliskan tapi di otaknya engkau bagaikan. Ditunggu karya-karyanya, ditunggu juga karya-karya dalam bentuk lain dan kesuksesan, cerita kesuksesan lain yang mungkin nanti bisa dibagikan lagi di ruang berpisah episode berikutnya lagi gitu. Selamat sore untuk semuanya, saya Aja ini dan saya Aji Trigumilar, sarjana hukum. Sampai jumpa di ruang berkisah berikutnya.